Kembali lagi di channel Alif Alfikri dengan sebuah segmen channel Narasi Ho, cerita horor versi web. Kali ini saya akan membawakan part kedua dengan cerita kamar kosong di rumah sakit. Kisah ini terjadi saat shift malam di salah satu rumah sakit di Jakarta. Malam itu hanya ada 3 orang suster baru yang berjaga di lantai tersebut. Otomatis, ketiga orang ini harus sering mondar-mandir mengurus kebutuhan pasien. Di lantai itu terdapat sebuah kamar kosong yang menjadi gudang sementara. Ketiga suster ini diberi pesan untuk selalu menutup pintu kamar kosong. Ini jika tidak ada keperluan terutama saat malam hari. Kemudian, pasien di salah satu kamar menekan tombol bantuan. Salah satu suster, sebut saja M, bergegas menuju kamar tersebut sambil mengecek jam di tangannya. Saat melewati lorong, ia melihat bahwa pintu kamar kosong itu tidak tertutup dan lampunya menyala. Di dalam ruangan itu ia melihat ada sebuah kursi yang menghadap ke jendela di ujung ruangan. Ia berpikir, mungkin cleaning service lupa menutup lalu bergegas menuju ke kamar pasien. Ternyata infus pada pasien tersebut hampir habis. Ia pun pergi untuk mengambil infus di ruang dekat ruang suster. Ia kemudian melewati kamar kosong tadi lagi dan pintu tersebut masih terbuka. Tapi ia merasa ada yang aneh, sebab kursi yang semula menghadap ke jendela kini menghadap celah pintu. Meski begitu, M lebih mendahulukan pasiennya dan pergi mengambil infus di ruang obat. Ia kemudian melewati kamar kosong tadi lagi, dan pintu tersebut masih terbuka. Tapi ia merasa ada yang aneh, sebab kursi yang semula menghadap jendela kini menghadap celah pintu. Meski begitu, M lebih mendahulukan pasiennya dan mengambil infus lagi di ruang obat. Namun naasnya ia kemudian melihat ruangan kosong itu lagi. Pintunya masih terbuka, kursinya pun masih di dalam. Tapi kini posisi kursi yang tadi di ujung ruangan sekarang berada di tengah ruangan. M meyakinkan dirinya bahwa itu semua hanya perasaannya saja, sambil tetap berjalan ke kamar pasien. Usai memasang infus baru, M berjalan lagi melewati lorong dan melihat lagi ke kamar kosong itu. Sontak lututnya lemas, suaranya hilang dan air mata bercucuran. Dilihatnya kursi itu kini tersebut benar-benar sudah ada di depan celah pintu. Ada sosok makhluk yang duduk di situ. Well, ini sebuah kisah yang menciptakan plot twist di dalamnya. Ya, sampai jumpa di part ketiga.